Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Kita ketemu lagi di hari Senin tanggal 30 September 2024 dengan mata pelajaran yang sama, yaitu biologi. Ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan siapkan teman-temannya untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Ya, belum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Bu. Masih dalam keadaan semangat? Masih. Oke, sebelum Ibu absen, Ananda mari dalam keadaan semangat. Alhamdulillah, apapun kondisi dan keadaannya, Ananda harus tetap semangat. Karena Ananda semua merupakan generasi penerus yang cerdas. Ya, Ibu absen dulu boleh? Boleh dihadir? Ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Bu. Apito, Penia, Mayomi, Permata, Laura. Hadir semua ya? Alhamdulillah, hari ini kita full orangnya ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materinya, Ibu mau nanya dulu. Kira-kira ada nggak ya anak-anak Ibu ini yang masih ingat tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada? Ya, silakan, Chelsea. Jaringan tumbuhan. Oke, berarti materi kita pada pertemuan sebelumnya apa? Jaringan tumbuhan. Apa itu jaringan tumbuhan? Sekumpulan sel yang punya struktur dan fungsi yang sama. Oke, sekumpulan sel tumbuhan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Ada berapa jaringan tumbuhan? Dua. Yang pertama, Jaringan dari sel. stem atau jaringan tumbuh. Yang kedua, jaringan dewasa atau jaringan permanen. Berarti ada dua jaringan pada tumbuhan ya, jaringan embrio dan jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan permanen. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang struktur organ tumbuhan. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau menyampaikan dulu nih tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini. Yaitu tujuannya yang pertama, peserta didik mampu memahami struktur organ penyusun tubuh tumbuhan dan fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik melalui diskusi kelompok dapat menganalisis keterkaitan antara struktur organ pada tumbuhan dan fungsinya. Oke, melalui pembelajaran nanti ini diharapkan tercapai semuanya. Ada dua tujuannya nanti. Mudah-mudahan tercapai ya. Ya, tetap semangat. Oke, sebelum Ibu masukkan ke materinya, Ibu mau melakukan yang namanya pretest terlebih dahulu atau melihat kemampuan awal Ananda, kesiapannya sejauh mana untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ada buah HP? Sekarang silakan buka HP-nya. Silakan buka HP-nya masing-masing. Link untuk pretestnya akan Ibu kirimkan melalui grup kelasnya ya. Oke, sudah masuk? Sudah. Sekarang silakan buka dulu. Silakan buka dulu. Satu. Ada?
Silakan. Ya. Silakan dibuka. Silakan dibuka dulu. Ada? Ya. Silakan dikerjakan. Silakan dibuka dulu. Sudah? Kerjakan dulu. Kerjakan dulu ya. Sudah bisa dibuka. Sudah masuk. Sudah masuk berarti. Silakan dikerjakan dulu. Ya. Satu. Sudah selesai? Belum? Sedikit lagi, Bu. Lagi ya. Silakan kerjakan dulu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Kalau sudah semuanya. Ibu cek dulu ya. Ya. Nah, berarti dari yang sudah masuk ada 23, berarti sudah masuk semuanya pengerjaannya tentang tes awalnya. Alhamdulillah sebagian besar sudah paham itu ya. Jadi Ibu sebelum Ibu lanjutkan ke materinya, sebelum Ibu tampilkan videonya, silakan perhatikan ke depan dulu ya. Silakan perhatikan ke depan video yang akan Ibu tayangkan. Nanti di akhir tayangan video, Ananda kalau kurang jelas boleh bertanya. Ya, ada kesempatan nanti untuk bertanya. Silakan dilihat, perhatikan, dan dengarkan. Organ-organ tumbuhan. Jadi kita akan membahas nih kira-kira organ tumbuhan itu ada apa aja. Lalu jaringan-jaringan penyusun organ tumbuhan itu apa saja. Oke, langsung aja yuk. Oke, cakupan materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kan kita akan membahas mengenai organ-organ tumbuhan ya. Otomatis ada 6 yang akan kita bahas, yaitu organ akar, kemudian batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita mulai dari yang paling bawah dulu ya, yaitu akar. Organ pada tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi 2 ya, yaitu ada organ vegetatif dan generatif. Nah, untuk organ vegetatif itu terdiri dari 3 organ, yaitu ada akar, batang, dan juga daun, sedangkan organ generatif itu terdiri dari bunga, buah, dan juga biji. Yang pertama ada akar. Akar sebagai organ vegetatif pada tanaman itu memiliki fungsi yang pertama adalah untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Ya, jadi air yang ada di dalam tanah itu kan berfungsi untuk bahan fotosintesis. Nah, dari tanah itu nanti akan dibawa ke daun, itu yang membawanya adalah atau yang menyerapnya adalah akar. Organ yang kedua ada organ batang. Nah, fungsi batang yang pertama adalah untuk menopang tumbuhan. Nah, jadi seperti yang adik-adik lihat ya, bahwa tumbuhan itu bisa berdiri tegak karena memiliki batang. Organ tumbuhan yang ketiga adalah daun ya. Jadi daun ini masih termasuk organ vegetatif tumbuhan yang fungsinya yang pertama adalah sebagai tempat fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah penyusunan senyawa organik, yaitu penyusunan glukosa dari senyawa anorganik, yaitu air dan karbon dioksida, dibantu dengan menggunakan sumber energi yaitu cahaya matahari. Selanjutnya ada organ bunga. Fungsi bunga adalah sebagai organ generatif atau organ reproduksi secara generatif. Struktur dari bunga dapat kita bagi menjadi 2, yaitu perhiasan bunga dan alat kelamin atau alat reproduksi. Perhiasan bunga yang pertama terdiri dari sepal, yaitu satu helaian dari kelopak bunga. Nah, jadi kalau sepal itu satu, kalau kumpulan dari sepal-sepal ini namanya kaliks atau kelopak. Nah, kemudian yang kedua ada petal atau satu helaian mahkota bunga. Nah, kalau banyak namanya korola. Kemudian untuk alat kelamin, maka pertama ada alat kelamin betina yaitu putik ya atau pistil. Nah, jadi putik atau pistil itu terdiri dari kepala putik atau sigma dan tangkai putik atau stilus. Lalu nanti di bawah ini ada ovarium atau ovari atau bakal buah. Nah, kalau kita perbesar, nah seperti ini ya. Ini adalah bakal buah. Nah, di dalam bakal buah itu terdapat bakal biji atau ovulum.
Yang kelima ada organ buah. Jadi buah ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah setelah terjadi fertilisasi. Nah, buah itu dibedakan menjadi dua, ada buah sejati dan buah semu. Buah sejati itu adalah buah yang berasal dari bakal buah, sedangkan buah semu itu berasal dari bakal buah dan bagian bunga lainnya. Contoh dari buah sejati itu ada buah mangga atau buah durian ya. Nah, sedangkan buah semu contohnya ada buah stroberi atau jambu monyet. Sudah dilihat videonya? Sudah. Jadi ada yang mau ditanyakan tentang video yang sudah ditayangkan? Ya, silakan. Saya ingin menanyakan tentang fungsi daun pada nomor 3. Sebagai organ pernapasan, kapan tumbuhan itu bernapas? Silakan dulu. Pertanyaan dari Nabela, itu kapan tumbuhan itu bernapas? Fungsi daun salah satunya yang nomor 3 itu sebagai organ pernapasan. Kapan dikatakan tumbuhan itu bernapas? Sama dengan kita manusia itu bernapasnya kapan? Setiap saat. Setiap waktu atau setiap saat. Sama dengan tumbuhan, kita juga bernapas setiap saat. Tumbuhan juga bernapas setiap saat. Nah, kalau di dalam pernapasan tumbuhan itu dia mengeluarkan apa namanya? CO2 atau karbon dioksida dan menghirup yang namanya O2 atau oksigen. Oke. Tumbuhan itu bernapas setiap saat, baik itu malam maupun siang dia bernapas. Beda dengan ini proses apa? Proses fotosintesis. Kalau tumbuhan dia berfotosintesis cuma pada siang hari. Kenapa seperti itu? Karena di malam hari tidak ada cahaya matahari. Bagus sekali, karena pada malam hari dia tidak ada cahaya matahari. Proses fotosintesis dia memerlukan bantuan yang namanya cahaya matahari. Oke, beda ya. Kalau fotosintesis cuma siang hari, kalau tumbuhan bernapas itu pada siang maupun malam hari atau setiap saat, setiap waktu. Nah, kan, Nabela? Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tayangan video? Ya, silakan Chelsea. Ya, silakan. Serika. Mengapa buah stroberi termasuk buah semu? Ya. Kenapa buah stroberi termasuk ke dalam buah semu? Oke. Dari pengertiannya dulu, buah semu yaitu buah yang berasal dari bakal buah atau bagian bunga yang lainnya. Oke. Yang buah stroberi sini. Bintik-bintik luar pada buah stroberi ini itu namanya asin. Asin namanya. Oke. Asin. Nah, itulah yang dinamakan dengan bakal buah. Yang bintik-bintik putih pada kulit luar stroberi itulah yang dinamakan dengan batang buah. Kalau diperbesar lagi bintik-bintik putih ini, kita perbesar, kita buka, di dalamnya ada biji. Nah, itu yang dinamakan bakal buah pada buah stroberi. Ada yang mau tanyakan tentang tayangan video? Ada? Tidak? Tidak ada lagi? Paham? Nah, di sini Pak, alhamdulillah kalau paham ya. Masih semangat? Masih. Oke. Video sudah Ibu tayangkan. Sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, kelompok sudah ada? Ibu bagi
Ini mau. Sementara yang lainnya nyusun, setiap kelompoknya boleh berdiskusi. Yang satunya nyusun, yang satunya nulis, boleh. Selesai? Selesai semuanya? Selesai? Selesai ya? Kelompok dua? Di minggu kemarin, pertemuan kemarin, kelompok berapa lagi seharusnya presentasi? Kelompok satu. Oke, kelompok satu sudah siap? Sudah. Oke. Sebelum kita dengar kelompok satu presentasi ke depan, silakan perhatikan ke depan dulu. Ibu lihat nih, anak-anak semua sudah kayaknya mulai cerita, mulai bosan. Biar kita kembali bersemangat, Ibu mau mengajak anak semua melakukan ice breaking dulu. Nah, silakan lihat ke depan dulu. Kita lakukan ice breaking. Ice breakingnya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang semangat ya. Kita mulai. Nah, tepuk 5, 3 kali. Untuk kelompok 2, 3, dan 4, silakan perhatikan temannya ke depan. Perhatikan ke depan, dengarkan, simak baik-baik. Nanti jika ada pertanyaan boleh bertanya. Ya, silakan ke kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berjudul tentang struktur pertumbuhan pada wortel. Silakan dibacakan oleh Alisa. Baiklah, saya akan membacakan LKPD mengenai wortel. Wortel merupakan salah satu tanaman sayuran yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Secara morfologi, wortel merupakan tanaman berdung yang tumbuh tegak dengan ketinggian sekitar 30 sampai 100 cm, tergantung dari varietasnya. Tanaman wortel Demikian itulah yang dapat kami jelaskan. Ada atas kelompok, ada yang ditanyakan? Ya, bagaimana bentuk dan struktur akar wortel yang dapat tumbuh berat-berat? Tahu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin menanyakan apa yang membuat warna oranye pada ubi wortel? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dijawabkan oleh Alziminata. Baiklah, ini akan menjawab dari kelompok 4. Akar wortel biasanya berbentuk tunggang atau tapak yang besar dan tebal bentuk meruncing di bagian bawah dan lebih bawah. Di bagian atas akar ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat, terutama roti dan gula. Meruncing membantu menembus tanah yang lembut dan subur sangat ideal untuk pertumbuhan akar wortel karena memudahkan akar menguskar dan
mengembangkan usahanya tanpa menekan. Sudah jelas, Bapak? Jelas. Baiklah, sementara waktu kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari saudari Chelsea, yang akan dijawabkan oleh Apito. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan di Chelsea. Warna oranye pada biru disebabkan oleh kandungan beta-karoten tinggi. Beta-karoten adalah pigmen organik yang masuk dalam kelompok karotenoid. Saya memberikan warna oranye. Beta-karoten juga merupakan sumber vitamin A penting bagi kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Boleh. Apakah ada varietas wortel dengan warna lain? Ada. Pertanyaan dari saudara Emi tadi belum jelas, tapi akan dijawabkan lagi oleh saudari Yolanda. Akan dijawabkan oleh Apito. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Chelsea. Wortel punya 4 warna. Kemudian ini merupakan warna pigmen disebut anthracene. Wortel kuning. Wortel kuning mengandung anthracene, pigmen yang memberikan warna kuning. Wortel putih, tapi tidak mengandung pigmen anthracene, sehingga warna tetap putih atau krim. Wortel merah. Wortel merah mengandung lycopene, pigmen yang juga ditemukan pada tomat dan semangka. Baiklah, itulah tempat saya berikan jawaban dari sini. Demikianlah, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan dan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi AKPD-nya. Jadi tadi kelompok 1 mendapatkan tentang tumbuhan wortel. Ya, coba jelaskan sedikit. Wortel itu merupakan jenis sayuran yang sering kita konsumsi. Biasanya yang kita konsumsi itu kan wortel warna oranye, itu namanya umbi. Ya, pada wortel itu yang bernama umbi. Oke, wortel itu ada 2 sistem perakarannya, ada perakaran tunggang dan juga perakaran serabut. Oke, terus jadi penjelasan dari kelompok 1 tadi, ternyata wortel ada berapa warnanya? Yang kita tahu cuma berapa? 1. Biasanya warna oranye. Ternyata penjelasan dari kelompok 4 tadi, ternyata wortel nggak cuma 1 varietas warna, ada 4. Ada apa ya? Ada ungu, ada pink, ada putih, ada merah, ada apa lagi? Varietas ini dia tergantung habitatnya, dia nggak akan bisa hidup di sembarangan habitat, tergantung habitatnya. Ya, yang menentukan varietas tersebut. Nah, sampai di sini paham? LKPD-nya sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah LKPD-nya, silakan taruh di depan mejanya, silakan dikumpul, ibu ambil. Kalau videonya tadi sudah dilihat? Hasil tadi sudah didengar? Oke. Kalau sudah, ada nggak ya yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Silakan, oke, silakan Anda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan pelajaran hari ini tentang struktur organ tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari tumbuhan generatif dan tumbuhan vegetatif, di mana tumbuhan generatif yang terdiri dari akar, batang, dan daun, dan tumbuhan vegetatif yaitu yang mana terdiri dari bunga, buah, dan biji. Semua organ tersebut semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Nabila yang sudah berani menyimpulkan apa itu materi pembelajaran
Tadi yang dijelaskan pada saudari Nabila tadi itu sudah benar. Jadi struktur organ tumbuhan itu ada dua tumbuhan. Ada yang namanya tumbuhan generatif dan ada namanya tumbuhan vegetatif. Kalau generatif, struktur organnya terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan generatif terdiri dari vegetatif terdiri dari bunga, biji, dan buah. Bunga, biji, dan buah dia berfungsi sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Oke. Akar, batang, daun semuanya memiliki fungsi. Nah, jelas? Jelas pada pertemuan hari ini materinya? Oke. Kalau sudah jelas, Ibu mau melakukan lagi refleksi. Apa yang dirasakan pada pertemuan hari ini? Apa yang Anda rasakan? Silakan nanti ditulis. Yang Anda tulis ini silakan ditempel ke papan tulis di depan. Bisa? Kalau sudah ditulis silakan ditempel ke depan. Silakan ditempel ke papan tulis. Sudah ini? Oke. Ibu lihat dari rekening-nya. Alhamdulillah senang rupanya hari ini. Terima kasih untuk hari ini sudah ikuti pelajaran dengan penuh semangat. Walau ada yang sedikit ngantuk-ngantuk tadi ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang transportasi pada tumbuhan. Jadi anak